Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Families. Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan Bapak Ibu Saudara dimanapun kalian semua berada di Saat Teduh pada pagi hari ini. Sebelum Saat Teduh hari ini dimulai, saya rindu untuk membacakan satu ayat yang terdapat di dalam Yeremia 17 ayat 7. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara. Demikian firman Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekali lagi saya bacakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Mari siapkan hatimu Bapak Ibu Saudara untuk siap menerima firman Tuhan pada hari ini. Kita mau fokus menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau tanggalkan segala beban kita dan kita mau mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Terima kasih Tuhan. Mari sembah Dia pada pagi hari ini. Kita mau datang dalam hadirat-Nya. Kita mau menghampiri Tuhan. Ucapkan terima kasih Tuhan, bahwa Kau selalu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya, besar kasih-Mu Tuhan, ku rasakan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kami mau lagi mengandalkan Engkau Tuhan. Sama-sama nyanyikan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain
Firman-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku, tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang kuandalkan. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku, tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang kuandalkan. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kau satu-satunya Tuhan, hanya Kau yang kami andalkan. Benar Tuhan, kami tak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Tiada dapat yang kami lakukan Tuhan selain kekuatan-Mu ya Bapa. Kami tak bisa hidup tanpa-Mu Tuhan. Bawa segala syukur kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mari sembah Dia saudara, mari sembah Dia, tinggikan nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik, selamanya Kau baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau kuandalkan. Besar kasih setia-Mu, besar kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau satu-satunya Tuhan, Kau satu yang kami andalkan. Kau layak disembah, hanya Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Kasih-Mu cukup bagiku Tuhan. Ku tak dapat jalan sendiri. Haleluya, haleluya. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan,
katakan, Yesus hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan, nafas hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kami di pagi hari ini Tuhan. Untuk kami bisa beraktivitas, memulai segala pekerjaan kami di hari ini Tuhan. Terima kasih, namun sebelum kami melangkah Tuhan, biarlah firman Tuhan menerangi langkah kami Tuhan. Kami mau dengar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang menguatkan kami, bahkan memberikan kekuatan kepada kami untuk kami bisa menghadapi hari kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami, dan kami berdoa biar sepanjang hari ini kami bisa melaluinya bersama dengan Tuhan. Terima kasih, kami mau dengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom HSS Families. Bapak Ibu Saudara dimanapun Saudara berada, saya percaya kasih Tuhan yang sama akan selalu ada bersama dengan kita dimanapun Bapak Ibu dan Saudara ada sekarang. Karena kita percaya apapun keadaan kita, kondisi kita, mungkin kita sedang tidak baik-baik saja, tapi kasih Tuhan yang sama akan selalu ada bersama-sama dengan kita. Amin. Puji Tuhan, kita sampai di bulan September di tanggal yang ke-26. Itu artinya kita tinggal beberapa hari lagi kita mau masuk ke bulan yang Oktober. Dan puji Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara yang masih setia mengikuti Bible Journey dari gereja. Dan hari ini kita sampai ke Nehemia 6-7. Dan kita akan belajar hari ini bagaimana keberanian dan keteguhan Nehemia dalam menghadapi tantangan besar dalam hidupnya. Nah, kisah ini memberikan kita pelajaran yang sangat penting tentang iman, ketekunan, dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Nah, mari kita belajar sama-sama dalam Nehemia 6 ayat 1-14. Kita membaca bagaimana Nehemia menghadapi berbagai tantangan dari musuh-musuhnya dengan iman yang kuat. Mereka mencoba menakut-nakuti pada saat itu dan menggoda Nehemia untuk berhenti membangun tembok Yerusalem pada waktu itu. Salah satu strategi yang mereka lakukan adalah dengan mengundang Nehemia waktu itu untuk bertemu di tempat yang berbahaya. Namun Nehemia tetap teguh pada panggilannya. Dia menjawab dengan ketekunan iman. Waktu itu dia berkata, saya sedang melakukan pekerjaan yang besar sehingga saya tidak dapat turun. Dalam Nehemia 6 ayat 3. Nehemia menunjukkan kepada kita pentingnya menanggapi tantangan dengan iman dan keteguhan kita. Dalam kehidupan kita, tantangan sering datang dalam berbagai bentuk saudara. Dari tekanan dunia hingga keraguan secara iman kita. Namun seperti Nehemia, kita dipanggil untuk tetap fokus pada panggilan Tuhan dalam hidup kita. Dan tidak membiarkan gangguan menggoyahkan iman kita saudara. Mari kita kembali lagi pada perikop bacaan kita di dalam ayatnya yang ke-15-19. Setelah berhasil mengatasi ancaman dan gangguan, Nehemia melanjutkan pekerjaannya dan menyelesaikan pembangunan tembok Yerusalem dalam waktu yang sangat singkat. Meskipun ada banyak upaya untuk menggagalkan proyek tersebut, namun kesuksesan ini bukan hanya karena keberanian Nehemia semata, tapi juga karena integritas dan kesetiaannya kepada Tuhan tentunya. Nehemia tidak hanya berfokus pada penyelesaian pekerjaan, tapi juga memastikan bahwa setiap aspek dari pekerjaannya dilakukan dengan cara yang benar dan jujur. Ini sangat penting bagi Bapak Ibu Saudara yang sedang bekerja, membangun bisnis, bahwa bagaimana kita bekerja dengan benar dan jujur itu adalah fondasi yang utama dalam dunia pekerjaan kita atau bisnis kita. Nah, dia memberikan teladan kepemimpinan yang mengutamakan integritas
dan kepercayaan kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara? Mari kita merenungkan bagaimana saat kita menghadapi tantangan di dunia kerja kita, atau di bisnis kita, di rumah tangga kita, atau apapun yang sedang kita jalani sekarang. Apakah kita saat ada peluang untuk kita mengambil jalan pintas dalam hidup kita, kita memilih untuk berpaling kepada Tuhan untuk hal-hal yang duniawi, atau kita tetap berpegang teguh dan berintegritas kepada Tuhan? Mari Bapak Ibu Saudara kita renungkan, apakah saat ada peluang untuk kita jauh dari Tuhan, tapi kita mendapat harta duniawi, kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan, atau sebaliknya, kita malah berpaling dari Tuhan untuk mengejar hal-hal yang duniawi. Kemudian dalam Nehemia yang ke-7, kita dapat melihat bagaimana Nehemia, dia mengatur komunitas setelah tembok selesai dibangun pada waktu itu. Dia memastikan bahwa kota Yerusalem dijaga dan dipelihara dengan baik. Nehemia juga memahami bagaimana pentingnya bukan hanya menyelesaikan pekerjaan fisik, tapi juga membangun komunitas yang solid dan saling mendukung. Sebagai orang percaya, kita diajak untuk tidak hanya berusaha dalam pekerjaan kita sehari-hari, tapi juga untuk membangun komunitas iman yang saling mendukung dan memperkuat satu sama lainnya. Ini mencerminkan bagaimana ini bagian dari panggilan kita sebagai tubuh Kristus di dunia ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, keluarga HCC, kita semua sudah tertanam di Home Cell. Apabila juga ada yang belum bergabung, mari bergabung di Home Cell, karena di sana kita punya keluarga baru, keluarga di dalam Tuhan. Kita saling membangun, memperlengkapi, bahkan saling menopang di dalam Tuhan. Mungkin ada perselisihan atau perbedaan pendapat, tapi saya percaya itu yang akan memperkuat kita di dalam Tuhan, yang akan mempererat hubungan kita satu sama lain. Sesuai dengan firman Tuhan berkata, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Dan apabila misalnya ada saudara yang sudah berhome cell dan sudah merasakan perubahan hidup saat saudara berhome cell, dan saudara rindu membagikan kekeluargaan kita di home cell, kebersamaan kita dengan teman-teman di home cell, dan kita rindu untuk membagikan bersama dengan orang yang ada di sekitar kita, mari kita mengajak keluarga, teman-teman kita yang belum berhome cell untuk bisa masuk atau bergabung di salah satu home cell yang ada di rumah ini. Ada begitu banyak home cell yang bisa Bapak Ibu Saudara pilih, dan saya percaya di setiap home cell yang ada akan memperkuat kita dalam iman, dalam hubungan kita bersosial, terlebih mendekatkan kita kepada Tuhan. Nah, dari Nehemia 6-7 ini, saudara, kita bisa belajar bagaimana Nehemia ini adalah seorang teladan, dan keteguhan iman, integritas, serta kepemimpinannya itu teruji. Namun lebih dari itu, saudara, kisah dari Nehemia ini mengarahkan kita kepada pemahaman yang lebih lagi tentang Kristus. Seperti Nehemia saat dia menghadapi tantangan dengan iman dan menyelesaikan tugasnya dengan integritas di dalam Tuhan. Tuhan Yesus pun sama. Dia menghadapi tantangan besar dalam misinya untuk menyelamatkan umat manusia dengan ketekunan dan kesetiaan yang sempurna. Dia menyelesaikan pekerjaan keselamatan di kayu salib, dan melaluinya kita diberikan kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan hidup dengan iman tentunya. Nah, dalam Kristus kita memiliki contoh utama dari kepemimpinan yang besar dan komunitas yang dibangun atas dasar kasih dan pengorbanan. Mari kita mengikuti teladan Tuhan dan membiarkan iman kita terpancar dari dalam setiap aspek kehidupan kita, membangun komunitas yang saling mendukung dan memuliakan nama Tuhan. Saya percaya dimanapun saudara berada, baik di bisnis, pekerjaan, maupun rumah tangga, bahkan sekolah pendidikan saudara, saudara dapat bisa menjadi terang Kristus dimanapun saudara berada, memancarkan kasih Tuhan. Tidak perlu bawa Alkitab untuk menginjili, tapi mulailah dari hidup Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa menjadi terang dari hal-hal kecil untuk memancarkan kasih Kristus di tengah dunia ini, dari orang yang terdekat kita, mulai dari rumah, dari lingkungan sekitar, agar sesama kita bisa mengenal Kristus yang kita sembah.
Amin untuk firman Tuhan. Saja kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami Tuhan, untuk kami bisa beriman, mengambil tindakan dan terus berintegritas kepada Tuhan, untuk tetap yakin dengan iman bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang benar, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, dan Tuhan terus bersama-sama dengan kami melewati setiap musim kehidupan kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami makin hari bisa makin setia dengan Tuhan, makin setia untuk baca, mendengarkan, merenungkan firman Tuhan, supaya kami dikuatkan Tuhan menghadapi setiap musim kehidupan yang akan kami lalui Tuhan, karena kami percaya firman-Mu yang akan selalu menopang kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan setiap aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami serahkan keluarga kami Tuhan, apapun yang kami kerjakan, kami percaya Tuhan Yesus buat berhasil, kami punya keberuntungan dalam Tuhan, kami punya mujizat-mujizat di dalam Tuhan, Tuhan pertemukan dengan orang-orang baik di sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kasih Tuhan, terima kasih untuk berkat Tuhan, kami siap memulai hari kami hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau melangkah bersama dengan-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.